dan diakhiri dengan kegiatan melaksanakan evaluasi kegiatan yang terakhir yaitu pada tanggal 3 Desember 2025. Pada kegiatan pertama yaitu persiapan awal dan konsultasi berkontribusi pada visi dan misi keempat Kabupaten Sukabumi. Pada kegiatan ini menunjukkan bahwa terkait dengan profesionalisme dan menghargai otoritas serta melibatkan pihak yang berkepentingan serta mencerminkan Smart ASN yang menyampaikan solusi adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pada kegiatan ini saya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan memaparkan isu dan gagasan dan meminta persetujuan kepada mentor terkait dengan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Lalu tahapan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan tim pengelola web Citra Udara, sehingga hasil dari tahapan kegiatan tersebut yaitu pertama dokumentasi dan lembar persetujuan, kemudian dokumentasi terkait koordinasi dan notulensi yang dihasilkan dari koordinasi. Dari kegiatan ini saya berhasil melaksanakan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan 1 poin, akuntabel 1 poin, kompeten 1 poin, harmonis 2 poin, loyal 1 poin, adaptif 1 poin, kolaboratif 2 poin. Kegiatan kedua yaitu pengembangan website Citra Udara berkontribusi terhadap visi dan misi keempat Kabupaten Sukabumi. Melalui kegiatan ini berhasil merubah proses pelaporan yang awalnya manual sehingga menjadi digital di mana lebih cepat dan transparan. Dengan adanya situs ini menunjukkan literasi digital dengan memanfaatkan teknologi dalam pelaporan. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan formulir data wajib isi, di mana dilakukan dengan berdiskusi bersama rekan kerja dan bersama dengan mentor. Kemudian melakukan pengembangan bersama dengan tim pengelola web Citra Udara, sehingga hasilnya itu web tersebut dapat berfungsi sebagaimana tujuannya. Kemudian lakukan uji coba. Uji coba dilakukan bersama dengan tim pengelola web Citra Udara sehingga terjadi hambatan yaitu terjadinya keterlambatan kinerja dan langsung ditangani bersamaan dengan pengelola tim. Kemudian tahapan yang terakhir, finishing dan melakukan diskusi dengan mentor terkait menu pelaporan. Dievidensikan dengan kartu monitoring. Berdasarkan kegiatan tersebut, saya berhasil melaksanakan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan 2 poin, akuntabel 4 poin, kompeten 3 poin, harmonis 3 poin, loyal 2 poin, adaptif 3 poin, kolaboratif 4 poin. Kegiatan ketiga yaitu pembuatan panduan penggunaan atau manual book. Dari kegiatan ini mendukung visi dan misi yang ketiga yaitu terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan simulasi dengan mengambil gambar screenshot. Yang kedua, menuliskan panduan secara lengkap dan menyusun instruksinya. Lalu yang ketiga, mengubah manual book yang telah disusun menjadi format yang lebih mudah diakses. Sehingga hasilnya itu yang pertama adanya folder terkait dengan hasil screenshot yang telah disimulasikan. Kemudian adanya manual book yang telah diedit dan diberikan instruksi. Kemudian ada format ke dalam bentuk PDF yang mudah diakses dan mudah dicetak. Melalui kegiatan ini saya berhasil mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan 2 poin, akuntabel 2 poin, kompeten 2 poin, harmonis 2 poin, loyal 2 poin, adaptif 1 poin, dan kolaboratif 1 poin. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi terkait website pelaporan pemeliharaan penerimaan jalan umum. Kegiatan ini mendukung visi dan misi yang ketiga. Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan literasi digital untuk seluruh pengguna, sehingga pegawai menjadi smart ASN yang mampu beradaptasi dengan sistem kinerja modern. Kegiatan ini memiliki 2 tahapan. Yang pertama, melakukan sosialisasi dengan mentor terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi. Lalu yang kedua, terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dengan memaparkan panduan penggunaan yang telah dirancang. Hasil dari tahapan ini yaitu terlaksananya konsultasi bersama dengan mentor dan terlaksananya sosialisasi bersama tim pemeliharaan penerangan jalan umum yang menerapkan tentang panduan penggunaan.
Sehingga dari kegiatan ini saya berhasil mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan 1 poin, akuntabel 2 poin, kompeten 1 poin, harmonis 2 poin, loyal 2 poin, adaptif 1 poin, dan kolaboratif 2 poin. Kegiatan kelima yaitu penerapan sistem pelaporan digital. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahap inti dari gagasan kreatif karena merupakan jalannya dari gagasan kreatif. Kegiatan ini berkontribusi pada visi dan misi yang keempat Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini menjadi tindakan nyata ASN untuk beradaptasi di era digital saat ini, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan di unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Terdapat 2 tahapan kegiatan. Yang pertama itu tim pemelihara berupaya menggunakan sistem pelaporan digital, ditandai dengan adanya data yang masuk ke dalam sistem dan terbaca, seperti yang terdapat pada eviden yang saya tampilkan. Kemudian tahapan kedua yaitu monitoring data dengan melihat kesesuaian data yang telah dimasukkan oleh tim pemeliharaan ke dalam website si perahu darat. Sehingga hasil dari tahapan ini yaitu adanya rekapitulasi jumlah laporan yang lengkap dan tidak sesuai dengan panduan yang telah saya berikan. Berdasarkan monitoring, terdapat 8% laporan yang belum sesuai dengan panduan yang saya berikan. Berdasarkan hambatan tersebut, solusi yang saya lakukan yaitu saya mengingatkan rekan kerja untuk menginput data yang kurang ke dalam sistem. Dari kegiatan ini, saya berhasil mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan 1 poin, akuntabel 2 poin, kompeten 2 poin, harmonis 1 poin, loyal 1 poin, adaptif 2 poin, kolaboratif 1 poin. Selanjutnya kegiatan ke-6 yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini mendukung visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang ketiga. Kegiatan aktualisasi ini untuk menilai apakah aktualisasi yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dan melihat apakah keberhasilan dalam nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN telah saya implementasikan di kehidupan nyata saat aktualisasi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu saya melakukan evaluasi pelaksanaan aktualisasi kepada rekan-rekan di seksi penanganan jalan umum terkait dengan gagasan kreatif yang saya lakukan. Saya memberikan kuesioner kepada pegawai seksi penanganan jalan umum. Berdasarkan kuesioner tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pegawai seksi penanganan jalan umum setuju bahwa dengan adanya gagasan kreatif memberikan dampak positif kepada pekerjaan di seksi penanganan jalan umum. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyusun laporan aktualisasi seperti yang ada pada eviden berikut ini. Lalu tahapan yang ketiga adalah yang terakhir, saya memaparkan laporan hasil aktualisasi yang telah saya kerjakan kepada mentor. Dari kegiatan ini saya berhasil melaksanakan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan 2 poin, akuntabel 3 poin, kompeten 2 poin, harmonis 2 poin, loyal 2 poin, adaptif 2 poin, dan kolaboratif 2 poin. Berikut ini rekapitulasi capaian aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang telah saya implementasikan. Dari sini dapat terlihat bahwa awalnya rancangan yang akan dibuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar yaitu bernilai 63 poin. Tetapi setelah gagasan kreatif diaktualisasikan, dalam aktualisasi dan habituasi berhasil mengimplementasikan 78 nilai-nilai dasar ASN di setiap kegiatan, dan terlihat bahwa setiap mata pelatihan terlaksana di setiap kegiatan mulai dari 1 sampai dengan 6 dan didominasi oleh nilai dasar ASN akuntabel. Tertanggungnya isu dapat dilihat dari hasil monitoring yang telah saya lakukan. Dari grafik terlihat bahwa kecepatan laporan, kelengkapan data, dan transparansi laporan hasil kegiatan mengalami peningkatan, di mana kecepatan laporan menjadi lebih instan dan menghemat waktu yang biasanya 4-8 jam menjadi lebih instan. Kemudian kelengkapan data berdasarkan hasil monitoring yang telah saya lakukan, terjadi perubahan kelengkapan data yang awalnya itu 21% menjadi 92%. Kemudian
terkait dengan transparansi laporan hasil kegiatan. Awalnya, pelaporan hanya dilakukan secara internal melalui grup WhatsApp, tetapi setelah adanya situs, transparansi laporan lebih bisa diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat atau publik. Manfaat gagasan kreatif. Yang pertama, bagi pegawai di seksi penerangan jalan umum, proses pelaporan menjadi terstandar, cepat dan mudah, meningkatkan keterampilan digital, dan adanya laporan di si perahu darat dapat menunjukkan hasil pekerjaan tim pemeliharaan penerangan jalan umum yang dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja individu. Kemudian untuk masyarakat, meningkatkan pelayanan publik karena pekerjaan tidak terhambat oleh laporan yang lama karena sudah instan, sehingga tim pemeliharaan penerangan jalan umum dapat melakukan pelayanan lebih cepat lagi. Kemudian masyarakat dapat mengakses dan mengakses data perbaikan penerangan jalan umum sehingga rasa transparansi atas kinerja dinas lebih terbuka. Kemudian manfaat bagi dinas perhubungan. Data pelaporan yang terstruktur menjadi bahan evaluasi akurat untuk perencanaan anggaran terkait dengan pemeliharaan penerangan jalan umum. Memiliki bukti audit yang jelas mengenai pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum. Adapun rencana tindak lanjut yang dari 5 penyebab yang telah saya buat, terdapat 4 penyebab isu yang belum tertangani, sehingga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu mengadakan workshop pencatatan aset PDU kepada pegawai seksi penerangan jalan umum sehingga mereka memahami bahwa kelengkapan data terkait laporan pemeliharaan itu penting dan harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian menyusun dan menetapkan standar SOP pelaporan sehingga adanya format baku terkait pelaporan dan disahkan secara regulasi internal resmi. Kemudian yang ketiga, penambahan menu rekap laporan PDF karena belum terdapatnya fitur tersebut dalam menu pelaporan yang telah saya buat sehingga akan mempermudah dalam pekerjaan selanjutnya. Lalu yang keempat, pengembangan foto timestamp di si perahu darat sehingga para tim pemeliharaan jalan umum tidak perlu menyimpan foto-foto tersebut ke dalam perangkat pribadinya. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.